Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endar Kristianingsih, NPM 411820918021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan atau mengidentifikasi perilaku anak dan penerapan disiplin pada anak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai disiplin. Disiplin sendiri berasal dari kata disciple yang artinya seseorang yang belajar dari atau secara sukarela melalui mengikuti seorang pemimpin. Disiplin adalah sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap suatu bentuk aturan. Disiplin pada hakikatnya adalah pernyataan sikap individu maupun masyarakat yang mencerminkan sikap ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran diri untuk melaksanakan atau menunaikan tugas dan kewajiban guna untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan disiplin kelas adalah hal-hal yang esensial terhadap terciptanya perilaku yang menyimpang dari ketertiban kelas. Jadi dengan kata lain, disiplin kelas itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa agar tidak terciptanya perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan terjadi di dalam suatu kelas. Selanjutnya tentang tujuan disiplin. Pembiasaan disiplin pada anak amat sangat penting diterapkan karena dapat membentuk perilaku sosial yang baik pada anak. Tujuan disiplin itu sendiri adalah untuk membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang telah ditentukan oleh lingkungan maupun kelompok sosialnya. Untuk itu, dalam penanaman disiplin ini, peran orang tua di rumah maupun di sekolah amat sangat penting untuk terciptanya sikap disiplin oleh anak tersebut. Di rumah, orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan model yang ditiru anak dalam pembentukan disiplin diri. Selain itu, aturan dan bimbingan mereka merupakan pedoman anak bertingkah laku dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Jadi peran orang tua di sini sangat penting dalam perilaku anak tersebut. Orang tua di sini dapat mempengaruhi sikap disiplin pada anak karena pembelajaran pertama yang diterima oleh anak berasal dari keluarga tersebut. Begitupun halnya di sekolah. Personil sekolah atau seperti guru dan siswa-siswa lainnya itu dapat menjadi model yang ditiru bagi si anak tersebut. Aturan dan bimbingan di sekolah umumnya dan aturan guru pada khususnya dapat memantapkan pembentukan peran atau sikap disiplin pada di lingkungan sekolahnya. Selain di rumah, sekolah juga dapat mempengaruhi terciptanya sikap disiplin pada anak. Pedoman anak bertingkah laku dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Jadi peran orang tua di sini sangat penting dalam perilaku anak tersebut. Orang tua di sini dapat mempengaruhi sikap disiplin pada anak karena pembelajaran pertama yang diterima oleh anak berasal dari keluarga tersebut. Begitupun halnya di sekolah. Personil sekolah atau seperti guru dan siswa-siswa lainnya itu dapat menjadi model yang ditiru bagi si anak tersebut. Aturan dan bimbingan di sekolah umumnya dan
aturan guru pada khususnya dapat memantapkan pembentukan peran atau sikap disiplin di lingkungan sekolahnya. Selain di rumah, sekolah juga dapat mempengaruhi terciptanya sikap disiplin pada anak. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniawati, NPM 41818209180124. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembinaan disiplin kelas. Yang pertama, teknik otoriter. Dalam teknik ini, disiplin ditegakkan secara kaku. Penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bila anak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka anak akan dihukum. Penerapan teknik disiplin ini dapat menjadikan anak berperilaku yang diinginkan seperti patuh, tenang, tapi anak secara diam-diam menaruh rasa tidak puas terhadap tokoh otoritasnya yang memberikan aturan-aturan kepada anak dalam berperilaku. Yang kedua, teknik permisif. Teknik permisif lawan dari teknik otoriter. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam berperilaku. Yang ketiga, teknik demokrasi. Penerapan teknik demokratis menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam penerapan teknik ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapat, usul, dan inisiatif. Namun, dalam penentuan keputusan, anak akan dibantu oleh guru. Teknik disiplin demokratis dapat mengembangkan kendali diri pada anak, sehingga membuat anak merasa puas. Anak biasanya menjadi seorang yang dapat diajak bekerja sama, mandiri, percaya diri, kreatif, dan ramah. Berikutnya terdapat penerapan disiplin. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Pada waktu mengucapkan salam, diharapkan perilaku anak antara lain sopan dan santun, berani, dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar serta menghormati orang lain. Dan yang kedua, dalam kegiatan pembelajaran diharapkan anak berperilaku rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, merasa puas atas prestasi yang dicapai, dan ingin terus meningkatkannya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, waktu istirahat seperti makan atau bermain. Diharapkan anak dapat berperilaku, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tolong menolong sesama teman, mengucapkan terima kasih dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, waktu pembelajaran berakhir atau ingin pulang. Diharapkan anak berperilaku memberikan hormat kepada guru yang akan meninggalkan kelas, berdoa sesudah selesainya kegiatan pembelajaran, meneliti tempat duduknya agar tidak ada barang yang tertinggal, serta mengantri keluar kelas atau bermain. Diharapkan anak dapat berperilaku, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tolong menolong sesama teman, mengucapkan terima kasih dengan baik, serta membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, waktu pembelajaran berakhir atau ingin pulang. Diharapkan anak berperilaku memberikan hormat kepada guru yang akan meninggalkan kelas, berdoa sesudah selesainya kegiatan pembelajaran, meneliti tempat duduknya agar tidak ada barang yang tertinggal, serta mengantri keluar kelas. Kenalkan, nama saya Septilandari dengan nomor NPM 14821091800104. Penerapan hukuman dan hadiah. Yang pertama, hukuman merupakan suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis. Apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Tujuan hukuman. Yang pertama, hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Lalu yang kedua, agar anak bisa belajar tentang salah dan benar melalui hukuman yang telah diberikan padanya. Lalu yang ketiga, hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Syarat hukuman bagi anak. Yang pertama, jelas dan disertai alasan. Lalu yang kedua, memberikan alternatif pada anak. Lalu yang ketiga, menetapkan hukuman adalah sebagai pilihan terakhir. Lalu yang keempat, tidak berbentuk hukuman ganda. Lalu yang kelima, hukuman bersifat pribadi dan tidak mempermalukan anak. Lalu yang keenam, dahului dengan cara memberi suatu peringatan. Lalu yang ketujuh, adil. Lalu yang kedelapan, usahakanlah pencegahan. Lalu yang kesembilan, aktif memahami masalah anak. Lalu yang kesepuluh, tidak merasa diri lebih sempurna. B. Hadiah atau ganjaran adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Tujuan hadiah. Yang pertama, memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima. Lalu yang kedua, memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungan. Apabila anak mendapat penghargaan atas tingkah lakunya, maka ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dia lakukan itu berarti. Bentuk hadiah dan penerapan. Apapun bentuk hadiahnya, ia harus sesuai dengan kebutuhan anak. Bila hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, efektivitas pemberian hadiah akan hilang. Menurut Schaeffer 1996, mengemukakan bahwa hadiah dapat digolongkan kepada hadiah primer yang berupa makanan, uang, alat-alat, dan benda-benda nyata. Sedangkan yang bersifat sekunder merupakan pujian dan perhatian. Penerapan hukuman dan pemberian hadiah yang tepat dan benar pada anak merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk anak menjadi makhluk sosial yang sehat dan bertanggung jawab di dalam hidupnya. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.